Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan membahas mengenai Space and Time Trade-off. Untuk tugas akhir ini, kami mengangkat judul Analisis Perbandingan Algoritma Pencarian String Naive dan Horspool dalam konteks Space and Time Trade-off. Next. Kelompok kami beranggotakan Zaki Sultan Rabani dengan NIM 23343035, Faza Aska Mahasya 23343038, dan saya sendiri Setia Karina Rianti 23343054. Langsung saja, saya akan membahas materi pertama mengenai pendahuluan. Yang pertama ada pentingnya pencarian string dalam era digital. Di era digital saat ini, volume data tekstual yang dihasilkan dan diproses terus meningkat secara eksponensial. Mulai dari dokumen, basis data, hingga aliran data log system, kemampuan untuk mencari dan mengidentifikasi pola tertentu dalam data ini menjadi krusial. Pencarian string atau pencarian pola adalah salah satu operasi fundamental dalam ilmu komputer dengan aplikasi yang luas di berbagai bidang, termasuk pengolahan teks, bioinformatika, keamanan cyber, dan analisis data. Efisiensi algoritma pencarian string memiliki dampak langsung pada kinerja sistem, terutama ketika berhadapan dengan dataset yang sangat besar. Algoritma yang tidak efisien dapat menyebabkan waktu pemrosesan yang lama, konsumsi sumber daya yang berlebihan, dan pada akhirnya menghambat responsivitas aplikasi. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai konsep space and time trade-off, di mana ini tuh merupakan prinsip dasar dalam desain algoritma yang menyatakan bahwa seringkali dimungkinkan untuk mengurangi waktu komputasi yang dibutuhkan oleh suatu algoritma dengan meningkatkan penggunaan ruang memori atau sebaliknya. Nah, dalam konteks pencarian string, prinsip ini sangat relevan. Beberapa algoritma pencarian string yang lebih canggih mencapai efisiensi waktu yang lebih tinggi dengan melakukan pemrosesan pola pencarian dan menyimpan informasi tambahan dalam tabel di memori. Meskipun ini membutuhkan sedikit memori tambahan atau space, keuntungan dalam kecepatan pencarian seringkali jauh lebih besar, terutama untuk teks yang sangat panjang atau ketika pola yang sama dicari berulang kali. Lalu ada perbandingan algoritma pencarian string. Algoritma pencarian string ini dapat dikategorikan berdasarkan pendekatan yang mereka gunakan. Yang pertama itu algoritma naif atau brute force, di mana ini itu adalah merupakan metode paling sederhana dan intuitif. Ia bekerja dengan membandingkan pola dengan setiap kemungkinan posisi dalam teks secara berurutan. Meskipun mudah dipahami dan diimplementasikan, efisiensinya sangat rendah, terutama untuk teks dan pola yang panjang. Karena dapat melakukan banyak perbandingan yang tidak perlu. Untuk kompleksitas waktu terburuknya adalah big O M kali N, di mana M adalah panjang pola dan N adalah panjang teks. Di sisi lain spektrum efisiensi, terdapat algoritma yang lebih maju seperti Boyer-Moore dan variannya. Algoritma-algoritma ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dengan melompati bagian-bagian teks yang tidak mungkin mengandung pola. Salah satu varian populernya adalah algoritma Horspool, di mana algoritma Horspool adalah penyederhanaan dari algoritma Boyer-Moore yang hanya menggunakan heuristik bad character, juga biasa dikenal sebagai shiftable atau occurrence heuristic. Dengan melakukan praprosesan pola untuk membangun tabel pergeseran, Horspool ini dapat menentukan seberapa jauh ia dapat melompati karakter dalam teks secara signifikan, mengurangi jumlah perbandingan yang diperlukan, dan meningkatkan kecepatan pencarian. Next. Selanjutnya adalah tujuan dan fokus penelitian. Dalam laporan penelitian ini, kami akan secara komprehensif membahas dan membandingkan algoritma pencarian string naive dan Horspool. Kami juga akan mengimplementasikan kedua algoritma dalam Python dan mendemonstrasikan kinerja mereka dalam skenario dunia nyata, seperti pencarian pola dalam file log system. File log system ini dipilih karena merepresentasikan data tekstual bervolume tinggi yang seringkali memerlukan pencarian cepat untuk tujuan debugging, pemantauan, atau analisis keamanan. Selanjutnya, melalui analisis performa ini, kami juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana prinsip space and time trade-off terwujud dalam praktik,
menunjukkan bahwa investasi kecil dalam ruang memori untuk tabel pergeseran Horsburgh dapat menghasilkan penghematan waktu komputasi yang substansial. Laporan ini juga akan menyajikan visualisasi data untuk mendukung temuan kami dan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang efisiensi relatif kedua algoritma. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai landasan teorinya. Eh, yang pertama di sini ada algoritma pencarian naif. Metode ini merupakan metode paling dasar dan langsung untuk menemukan suatu kemunculan pola dalam sebuah teks. Eh, dengan cara kerjanya yaitu mencocokkan pola setiap segmen teks yang memiliki panjang yang sama dengan pola tersebut dari sebelah eh, dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Misalnya jika kita memiliki pola sepanjang 3 karakter, maka algoritma akan memeriksa setiap 3 karakter berturut-turut dalam teks untuk mencocokkan polanya. Ini dilakukan dengan cara menggeser pola dari satu karakter ke kanan setiap kali, baik ditemukan kecocokan ataupun tidak. Proses ini akan terus berlangsung sampai seluruh teks telah diperiksa. Nah, berikut ini adalah contoh algoritma pencarian naif. Dengan ilustrasi seperti ini, jika kita memiliki teks yang bisa dilihat seperti di sini, yaitu ABAA ini, uh, di sini kita perlu mencari teks ABC-nya. Di posisi nolnya di sini ABA dengan P ABC, maka tidak ditemukan kecocokannya, maka akan tidak cocok seperti ini. Uh, akan terus dilanjutkan dari sebelah kiri ke sebelah kanan hingga terakhir seterusnya. Seperti di posisi 4 di sini bisa kita lihat akhirnya ditemukan sebuah kecocokannya. Nah, di algoritma pencarian naif ini terdapat kompleksitasnya, yaitu untuk waktunya 0 mn dengan kasus terburuk terlalu banyak kecocokan parsialnya. Waktu 0n dengan kasus terbaik pola tidak ditemukan dan karakter pertama tidak cocok, dan ruang 01 tidak memerlukan struktur data tambahan yang signifikan. Untuk kelebihan dari algoritma ini sangat sederhana sehingga mudah dipahami dan mudah diimplementasikan, eh, serta tidak memerlukan pra pemrosesan pola yang kompleks. Namun, algoritma ini juga memiliki kekurangan, yaitu sangat tidak efisien untuk teks dan pola yang panjang, terutama dalam kasus terburuk atau worst case. Banyak perbandingan karakter yang tidak perlu dilakukan yang menyebabkan kinerja buruk pada sebuah data yang besar. Nah, selanjutnya ada algoritma Horspool, yang merupakan penyederhanaan dari algoritma Boyer-Moore yang lebih efisien. Horspool ini menggunakan pendekatan yang lebih efisien dengan menerapkan heuristik bernama bad character rule. Artinya, jika terjadi ketidaksesuaian saat pencocokan karakter, algoritma ini akan langsung melompati sejumlah karakter dalam teks berdasarkan informasi sebelumnya. Untuk bisa melakukan ini, Horspool membutuhkan langkah pra-pemrosesan, yaitu dengan membangun yang disebut dengan shift table. Nah, di sini ada pemrosesan membangun shift table. Shift table ini adalah sebuah struktur data utama yang memungkinkan Horspool untuk mempercepat proses pencarian. Tabel ini menyimpan informasi sejauh mana pola bisa digeser bila ditemukan karakter tertentu saat pencocokannya gagal. Contohnya, di sini jika kita memiliki pola example, maka untuk setiap karakter kecuali yang terakhir, kita isi shift table dengan nilai pergeseran sesuai posisinya dari belakang. Jika sebuah karakter itu tidak ada dalam pola, nilai pergeserannya adalah panjang pola, yaitu pada kasus ini 7 dalam 7 pola gitu. Selanjutnya ada fase pencarian Horspool. Setelah shift table dibentuk, algoritma Horspool ini akan memulai melakukan pencocokan dari kanan ke kiri, dimulai dari akhir polanya. Jika terjadi ketidakcocokan, karakter di teks digunakan untuk menentukan seberapa jauh pola tersebut bisa digeser berdasarkan nilai dari shift table. Sebagai contoh, ketika kita mencari example dalam kalimat here is a simple example, Horspool akan melewati banyak karakter tanpa harus mencocokkan satu persatu, sampai akhirnya menemukan sebuah pola yang cocok.
Dalam algoritma Horspool ini terdapat juga kompleksitasnya, yaitu dalam waktu efisiensi Horspool ini jauh lebih cepat dalam praktik. Waktu praproses-nya adalah 0 M plus A, di mana A adalah jumlah karakter alfabet, biasanya 256 untuk A, S, C, I, I. Waktu pencariannya sendiri bisa sangat cepat, yaitu 0 N per M dalam kasus terbaik, meskipun dalam kasus terburuk tetap bisa mencapai 0 MN. Namun, hal ini jarang terjadi karena Horspool sangat efektif dalam melewati bagian teks yang tidak mungkin mengandung pola. Algoritma Horspool ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu jauh lebih efisien dibandingkan algoritma naif, terutama untuk teks yang panjang. Sederhana untuk diimplementasikan dibandingkan juga dengan algoritma Boyer-Moore yang penuh. Performanya yang sangat baik dalam praktik untuk sebagian besar kasus. Namun, algoritma Horspool ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu membutuhkan pemrosesan pola untuk membangun shift table yang membutuhkan sedikit ruang memori tambahan. Dalam worst case-nya, dalam kasus terburuk tertentu, misalnya pola yang berulang gitu, performanya bisa menurun meskipun hal tersebut sangat jarang terjadi. Nah, selanjutnya bagian implementasi dan pengujian akan saya serahkan kepada rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Baik, di sini saya akan lanjutkan penjelasannya, yaitu pada bagian implementasi dan pengujian. Pada implementasinya, kami akan mengimplementasikannya algoritma ini untuk mencari sebuah pola pada file log system. Jadi file log system ini adalah sumber data tak ternilai di lingkungan komputasi modern. Dia merekam setiap peristiwa dari aktivitas pengguna hingga kesalahan sistem. Analisis log ini penting untuk pemecahan masalah, pemantauan kinerja, audit keamanan, dan analisis forensik. Volume log yang besar seperti ukurannya gigabyte atau terabyte membuat pencarian manual tidak praktis, sehingga dibutuhkan algoritma pencarian pola yang efisien. Jadi skenario-nya adalah pencarian pola dalam file log system. Pola dapat berupa pesan kesalahan seperti error atau aktivitas pengguna seperti user, terus alamat IP, atau kombinasi kata kunci. Penggunaan algoritma Horspool menawarkan keuntungan yang signifikan. Pre-processing pola atau shift table adalah investasi waktu minimal yang memberikan dividen besar dalam fase pencarian berulang. Untuk penelitian ini, kami membuat generator file log sintesis dengan berbagai ukuran, seperti ukuran kecil untuk sekitar 100 entries, sedang untuk 1000 entries, dan besar untuk 10.000 entries, dan dengan format yang konsisten, serta pola pencarian yang mempresentasikan skenario umum analisis log. Metode kami dalam menguji performanya adalah dengan menyamakan lingkungannya, seperti di OS Ubuntu versi 22.04, terus dengan bahasa pemrograman Python. Dengan menggunakan file log generator, kami membuat 3 jenisnya seperti kecil, sedang, dan besar. Setiap file log dihasilkan dengan format yang konsisten, seperti ada timestamp, ada level log, sumber, dan besar. Jadi ini salah satu ini source code-nya. Dari sini kami membuatnya ada tampilan waktu, ada jenis kejadian yang bisa dipilih, terus ada penggunanya, seperti sini contoh penggunanya, pengguna 1, pengguna 2, pengguna 3 sampai 11, sampai 10. Terus ada IP-nya random, biar seperti ini dengan pola 192.168.1. Habis itu ada layanannya, seperti ada layanan out, layanan pembayaran, layanan pengguna, layanan notifikasi, dan sebagainya. Terus ada pesan, dan juga dari semua itu kita return terus dibuat. Pertama dari sini buat file yang kecil untuk 100 entries, kemudian dibuat file yang sedang untuk 10.000 entries, dan juga file log besar 100.000 entries. Sehingga hasilnya seperti ini, ada timestamp, terus jenis errornya aja ada seperti
error, info, warning atau debug, terus ada pengguna 1, pengguna 2, pengguna 8, 4, ada IP-nya, terus ada pesannya di sini. Kurang lebih semuanya sama, kecuali yang membedakan adalah jumlah entry-nya. Yang kecil 100, yang sedang 1000, yang medium 10.000. Kemudian untuk pola pencariannya kami mencari 5 pola. Yang pertama adalah pola error. Ini polanya pendek dan sering muncul. Kemudian ada pola user 5. Ini polanya sedang dan spesifik. Kemudian kami mencari IP seperti 192.168.1.10 akses payment service. Ini polanya panjang dan spesifik. Kemudian ada pola non-existent pattern 123, polanya yang tidak ada. Ini kasus terburuk. Kemudian ada info user 1 from 192.168.1.1 access out service, polanya panjang dan spesifik. Prosedur pengujiannya adalah file log dibaca ke memori sebagai byte string, kemudian waktu eksekusi algoritma naif diukur menggunakan time.per counter, kemudian waktu eksekusi algoritma pulse diukur menggunakan metode yang sama. Proses diulang untuk semua kombinasi, kemudian hasil waktu eksekusi dicatat. Di sini adalah performance testernya. Sebelum itu kami membuat testingnya, file testing di sini. Ada mencari kata di sini. Ini adalah file performance testernya. Nah, dari sini setelah dicari masing-masing kelima jenis tadi, waktunya dicatat dan hasilnya disimpan di file berformat JSON. Seperti ini untuk small, error untuk naifnya 0,001 detik, kemudian hard pulse 0,0005 detik. Begitu seterusnya dari small, medium, sampai large. Dari situ kami membuat visualisasi hasilnya menggunakan matplotlib. Nah, hasilnya adalah banyak gambar seperti ini. Seperti yang bisa dilihat di salah satu contoh, perbandingan performa untuk pola error. Yang biru mempresentasikan pencarian naif, yang oranye mempresentasikan pencarian hard pulse. Yang di small tidak begitu terlihat, kemudian ada di ukuran medium, hasilnya tidak signifikan, tapi untuk bagian large terlihat sangat jelas, hasilnya sangat signifikan perbedaannya. Metrik evaluasinya adalah waktu yang dibutuhkan algoritma untuk menyelesaikan pencarian dalam bentuk detik. Kemudian speed up, ini adalah rasio dari waktu naif dibagi waktu hard pulse. Nilainya lebih dari 1 menunjukkan hard pulse lebih cepat. Semua hasil disimpan dalam format JSON untuk analisis dan visualisasi. Hasilnya seperti yang bisa dilihat dari tabel ini, waktu eksekusinya ada perbedaannya di sini. Kemudian ada speed up-nya. Dari hasil pengujian dan analisis, performa superior hard pulse secara konsisten mengungguli naif di semua skenario dengan perbedaan kinerja yang semakin signifikan seiring bertambahnya ukuran file log. Kemudian dalam skalabilitas, kesenjangan kinerja melebar drastis seiring peningkatan ukuran data, menunjukkan hard pulse lebih cocok untuk volume data besar. Dampak pola tidak ditemukan. Pola yang tidak ada menunjukkan speed up tertinggi untuk hard pulse karena kemampuannya dalam penggeseran besar. Dampak panjang pola. Pola yang lebih panjang dan spesifik cenderung menunjukkan speed up yang lebih tinggi untuk hard pulse.
Ini adalah perbandingan kinerja algoritmanya. Kurang lebih bentuknya sama aja. Jadi sekian itu aja presentasi dari saya. Saya alihkan ke moderator. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.